Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Fatur Rohman. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang materi bilangan. Untuk itu simak video ini dari awal hingga akhir, agar pemahaman kalian utuh. Dalam pelajaran matematika, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah bilangan. Kita tahu bahwa bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Suatu bilangan punya yang namanya simbol atau lambang. Simbol ini kita sebut sebagai angka. Bilangan itu banyak sekali macamnya. Ada bilangan kompleks, real, imajiner, rasional, irasional, bulat, pecahan, cacah, asli, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai bilangan bulat. Seperti apa sih bilangan bulat itu? Bagaimana ya cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Mari, kita cari tahu sama-sama jawabannya dari video ini. Pada materi ini yang pertama kita akan pelajari tentang apa itu dari pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z besar. Lambang bilangan bulat ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Sedangkan bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis jika dibagi 2. Bilangan genap merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis jika dibagi 2. Contohnya, 8 merupakan bilangan genap karena jika kita bagi dengan 2, nilainya habis atau tidak punya sisa. Beda lagi dengan bilangan 13, nilainya tidak habis dibagi 2. Berarti, bilangan 13 bukan kelipatan 2. Sehingga, bilangan 13 termasuk bilangan ganjil. Lalu, bagaimana dengan bilangan prima dan komposit? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 2 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Sedangkan, bilangan 4 bukan bilangan prima karena selain bisa dibagi 1 dan 4, bilangan 4 juga bisa dibagi 2. Contoh bilangan prima lainnya adalah bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, bilangan 11, bilangan 13, dan seterusnya. Contohnya, bilangan 4 tadi, bilangan 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Jadi, 4 termasuk bilangan komposit. Contoh lainnya bilangan 6. Bilangan 6 juga termasuk bilangan komposit karena nilainya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima, karena bisa dibagi 1, 2, 3, dan 6. Anggota-anggota bilangan komposit yaitu bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8, bilangan 9, bilangan 10, bilangan 12, dan seterusnya. Perlu diperhatikan, bilangan prima dan komposit juga bisa merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Contohnya bilangan 3, selain termasuk bilangan prima, bilangan 3 juga termasuk bilangan ganjil. Tetapi, tidak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima. Baik, kalian sudah tahu apa itu pengertian bilangan bulat dan contoh-contohnya dari penjelasan video ini. Sekarang kita akan lanjutkan pada materi membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat.
Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misalkan, A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka ditulis A lebih besar dari B. Jika A lebih kecil dari B, maka ditulis A lebih kecil dari B. Jika A sama dengan B, maka ditulis A sama dengan B. Contoh, bilangan 5 lebih besar dari bilangan 3. Mengapa bilangan 5 lebih besar dari bilangan 3? Karena bilangan 5 terletak di sebelah kanan bilangan 3. Ingat, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Contoh selanjutnya, bilangan negatif 3 lebih kecil dari 2. Mengapa bilangan negatif 3 lebih kecil dari bilangan 2? Karena bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri bilangan 2. Ingat, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Mengurutkan bilangan bulat. Maksud dari mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Agar semakin paham tentang mengurutkan bilangan bulat, coba kita kerjakan contoh berikut ini bersama-sama. Contoh, urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bilangan negatif 3, bilangan 8, bilangan 13, bilangan negatif 15, bilangan 1. Untuk memudahkan menjawab soal tersebut, kita harus membuat garis bilangan supaya tidak bingung. Ternyata, bilangan negatif 15 terletak jauh di sebelah kiri bilangan negatif 3. Itu tandanya, bilangan negatif 15 lebih kecil dari bilangan negatif 3, selanjutnya bilangan negatif 3 lebih kecil dari bilangan 1, sedangkan bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 8, dan bilangan 8 lebih kecil dari 13. Jadi, berdasarkan membandingkan bilangan bulat pada garis bilangan tersebut diperoleh urutan bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesarnya adalah bilangan negatif 15, bilangan negatif 3, bilangan 1, bilangan 8, bilangan 13. Baik, untuk video kali ini materi tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat telah kita pelajarinya bersama-sama, semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.